Salam sejahtera. Pada video kali ini, saya menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Segitiga Restitusi dengan pendamping fasilitator Bapak Hardianto MPD, pengajar praktik Ibu Siti Muhaiminah MPD. Perkenalkan saya, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bantul, Retno Cahyanentias Sugiyarti, yang akan membahas tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Segitiga restitusi terdiri dari proses 3 tahapan tersebut didasarkan dari prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dan ketiga, strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Demikian gambaran dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam keyakinan kelas mata pelajaran IPS, di awal pembelajaran, warga kelas atau murid-murid dan guru telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa mempunyai sikap disiplin dan tanggung jawab. Dari tindakan siswa yang keluar kelas untuk ke kantin saat pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak baik karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Itulah yang ada pada kasus 1. Lalu bagaimana praktik segitiga restitusi? Berikut percakapan guru dan murid pada kasus 1 dan 2. Kita akan mulai dari kasus 1. Praktik segitiga restitusi pada kasus 1. Pada saat pembelajaran IPS, guru mengecek keberadaan murid. Pada saat itu diketahui ternyata Rohman tidak ada di ruang kelas. Padahal ketika pelajaran sebelumnya, Rohman masih ada. Sebagai guru IPS, Bu Retno mencari Rohman. Dan ternyata Rohman tidak ada di kelas. Hingga ditunggu lebih dari 30 menit, Rohman tidak hadir di ruang kelas. Untuk menangani perilaku Rohman yang tidak masuk pada saat pembelajaran IPS, Bu Retno memanggil Rohman di ruang perpustakaan, di ruang konsultasi, sehingga hanya ada Bu Retno dan Rohman. Di tempat itu, Bu Retno dan Rohman berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi. Rohman, kemarin pas pelajaran IPS, saya cari-cari kamu. Tapi pada saat itu kamu tidak ada. Nah, katanya teman-teman, itu pada saat pelajaran matematika, kamu ada di kelas. Ya Bu, benar. Saya keluar saat pelajaran IPS. Tetapi yang keluar kelas bukan saya saja Bu, sama teman-teman.
Oh begitu. Nah, saya tidak akan mencari siapa yang memulai, saya tidak akan mencari siapa yang bersalah. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kemarin itu kamu keluar kelasnya kenapa? Saya keluar kelas hanya ke kantin, kemudian saya belum juga mengerjakan tugas IPS. Oh, jadi kalau belum mengerjakan tugas IPS bukan berarti kamu harus keluar, apalagi ke kantin. Tentunya kamu masih ingat ya keyakinan kelas yang kita buat di awal pelajaran kemarin. Saya ingat Bu, keyakinan kita kelas disiplin dan bertanggung jawab. Oh baik, berarti kamu ingat ya. Nah, disiplin dan tanggung jawabnya seperti apa yang kamu tahu? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Oke, kalau kamu sudah tahu seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya akan melakukan keyakinan kelas. Baik, nah kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya meminta maaf kepada Ibu dan juga saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baik, saya memaafkan kamu dan saya percaya ya kamu nanti akan memperbaiki kesalahanmu itu. Nah, nanti akan saya lihat perkembangannya, apakah kamu memperbaiki diri apa tidak menjadi orang yang lebih baik. Kamu ingin jadi orang yang lebih baik ya Mas? Ya Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Pada kasus 2, kita akan melihat praktik segitiga restitusi pada kasus 2. Guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Saat menjelaskan materi terlihat salah satu murid yang bernama Bila sedang tidur-tiduran di bangku sambil menyandarkan kepala di meja. Kemudian Bu Retno memanggil Bila untuk diajak komunikasi di ruangan tersendiri. Saat itu terjadi komunikasi antara Bu Retno dan Bila. Bila, kenapa kamu pada saat pelajaran IPS suka tidur-tiduran di kelas? Oh, dan kenapa kamu tidur tadi malam? Saya tidur jam 12 malam karena saya punya ibu. Oh, kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu. Nah, kedua tahu semua manusia itu pasti punya kesalahan. Saya juga punya kesalahan. Saya juga dulu waktu di sekolah juga pernah melakukan suatu kesalahan ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah itu ya, biar kamu tidak tidur-tiduran lagi di kelas. Ibu saya tidak akan mengulanginya dan berjanji akan memperbaikinya. Saya akan lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengalami sampai sering kelas. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama sebelum pembelajaran waktu itu? Ibu saya akan memperbaiki kesalahan yang saya buat dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengalami sampai sering kelas. Baik, Ibu maafkan kamu ya. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, Ibu akan melihat perkembangannya. So, itu ya Mbak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Baik. Tanggapan murid pada kasus 1. Perasaan saya sangat senang karena dapat solusi dari permasalahan saya ke kantin. Terima kasih Bu Retno, saya tidak mengulang kesalahan saya keluar kelas untuk ke kantin saat pelajaran. Saya akan bangun lebih pagi sehingga bisa sarapan dulu sebelum ke sekolah. Pada tanggapan murid pada kasus 2, murid saya menuliskan, perasaan saya sangat senang karena dapat solusi dari permasalahan saya tidur-tiduran di kelas saat pelajaran. Terima kasih Bu Retno, saya tidak mengulang kesalahan lagi. Saya tidak akan main game sampai larut malam
agar saya dapat lebih konsentrasi saat pelajaran dan tidak ngantuk lagi. Salam dan bahagia. Thank you.